Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Dwi Sifaur Romadona, kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan PFD tentang destilasi fraksinasi. Nah, alur prosesnya ada 5. Yang pertama adalah pengecekan alat, yang kedua adalah persiapan, yang ketiga adalah startup, yang keempat adalah kontrol proses, yang kelima adalah shutdown. Untuk yang pertama adalah pengecekan alat. Alat yang digunakan di sini harus dalam kondisi baik. Alatnya meliputi T1 yaitu tangki umpan, W5 preheater, K1 kolom destilasi, W1 kondensor, T2 tangki destilat, W2 reboiler, T3 tangki bottom product, W3 yaitu bottom cooler. Untuk pompanya yaitu P1 pompa destilat, P2 pompa umpan, P3 pompa sirkulasi reboiler atau pompa bottom product. Sedangkan instrumen yang digunakan ada TR yaitu temperature recorder, FI yaitu flow indicator, TIA yaitu temperature indikator aktuator, LIJA yaitu level indicator controller aktuator, TRJ yaitu temperature recorder controller, PR yaitu pressure recorder, PIC yaitu pressure indicator controller, LIA yaitu level indikator aktuator, TI yaitu temperature indikator. Nah, karena alat yang digunakan di pilot plant sudah tua, maka untuk yang recorder seperti TR dan PR tidak berfungsi, sehingga kita harus melakukan pengecekan secara manual. Untuk alur proses yang kedua adalah persiapan. Di sini kita menggunakan feed yang berupa campuran etanol air dengan konsentrasi 15-20%. Nah, awalnya kita harus menganalisa konsentrasi feed mula-mula dengan mengambil sampel di valve setelah pompa umpan. Mengambil sampel ini sebesar 1000 ml. Kemudian dituangkan ke dalam gelas ukur 500 ml. Lalu dicelupkan alkohol meter sehingga akan kebaca persen volumenya. Jika volumenya kurang dari 10%, maka harus ditambahkan fresh etanol di dalam tangki umpan ini. Sampai konsentrasinya 15-20%. Nah, untuk menghomogenkan campuran yang ada di sini, maka kita menggunakan pompa umpan atau P2. Kita buka atau kita on-kan, kemudian valve umpan kita tutup, sedangkan valve sirkulasi kita buka penuh. Tujuannya agar terjadi sirkulasi di dalam tangki umpan sehingga campuran menjadi homogen. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengecek valve. Valve 9 di sini kita buka penuh, tujuannya supaya liquid mulai mengisi preheater. Kemudian V5 di sini kita buka, V10 di sini kita tutup, V11 kita buka, V12 kita buka. Sehingga cairan yang di umpan ini akan melewati pompa umpan, mengalir melewati preheater sehingga akan terjadi pemanasan awal di preheater. Kemudian cairan akan melewati dua aliran. Aliran yang pertama adalah aliran menuju kolom destilasi plate ke-8 dan aliran kedua menuju kolom destilasi plate ke-4. Karena kita menginginkan agar cairan masuk ke dalam kolom destilasi plate ke-4, maka kita menutup V16 yang ada di sini dan membuka penuh V17. Sehingga cairan akan masuk ke dalam kolom destilasi plate ke-4 dan akan turun menuju plate ke bawah sampai ke bawah sini, sampai dia ke dalam tangki bottom product. Nah, kemudian kita mengecek level cairan di tangki sump tank atau tangki bottom product di sini. Apakah level cairan sudah memenuhi level minimum sebesar 60% dari volume total tangki.
Nah, ketika levelnya sudah terpenuhi, maka dapat kita lihat di LIA, level indikator aktuator, bahwa levelnya sudah terpenuhi. Kemudian kita mengonkan pompa sirkulasi reboiler atau P3 ini untuk mensirkulasi cairan yang ada di T3 ke W2 atau reboiler. Kemudian kita mengatur laju alir bottom produk melalui V10 sebesar 20-30 liter per jam. Kemudian kita juga mengatur laju alir feed pada V9 sebesar 60-70 liter per jam, sehingga cairan bottom produk akan mengalir melalui PTFE akan kembali ke dalam tangki umpan. Nah, selanjutnya kita mengecek bahwa aliran semua di sini sudah mengalir. Kemudian kita akan masuk ke alur proses yang ketiga, yaitu startup. Di startup ini kita menyalakan steam. Nah, sebelumnya pada awal proses tadi kita harus sudah menyalakan air pendinginnya. Nah, untuk startup ini kita diawali dengan menyalakan steam. Kemudian steam akan mengalir ke dalam V4. V4 ini akan kita merupakan V steam utama, kita buka 50%. Kemudian kita mengatur laju alir steam ini melalui FI24 ini sebesar 100 liter per jam. Kemudian steam ini akan memasuki reboiler, sehingga di reboiler akan terjadi pemanasan. Kemudian uapnya di T3 ini akan naik ke dalam lubang tray demi tray, kemudian berkontak dengan tray yang di atasnya, kemudian akan dikondensasikan, yaitu perubahan fase dari uap yang ada di sini menjadi liquid. Kemudian liquid ini akan masuk ke dalam tangki distilat, sehingga tangki distilat ini akan terisi sampai batas yang ditentukan. Nah, sebelumnya valve yang di sini kita tutup supaya distilatnya tertampung. Karena yang ada di sini dikondensasikan di sini, sebagian akan sebagai produk distilat di tangki distilat di sini, dan sebagiannya akan direflakkan, dikembalikan ke plate atas sebagai reflux. Dengan cara kita P1 kita nyalakan, kemudian di sini ada V6 dan V7 kita atur sesuai reflux rasio, misalkan 2:1. Maka V6 kita buka sebesar 20% dan V7 sebesar 10%, sehingga di sini cairan akan naik, kemudian akan dikembalikan ke plate atas sebagai reflux. Nah, untuk yang V6 V7 ini campuran akan kembali ke dalam tangki umpan. Untuk selanjutnya, ketika steam dinyalakan, maka kita harus membuka V14 yang ada di sini agar steam masuk ke dalam preheater. Ketika membuka V14 ini, kita tidak boleh membukanya terlalu besar karena dapat menyebabkan overheat dan memicu flooding di K1 kolom distilasi. Nah, ketika kita membuka di sini, kita harus berkoordinasi dengan praktikan lain yang mengukur suhu keluarnya preheater dan masuknya ke kolom distilasi di sini. Suhu di sini seharusnya di antara 60 sampai 70 derajat Celcius yang ditandai dengan adanya bulbing di ujung atas preheater. Apabila suhunya terlalu besar, maka praktikan yang membuka V14 ini
harus mengecilkan bukaan valve-nya. Begitupun sebaliknya, apabila suhu di sini terlalu kecil, maka praktikan yang membuka V14 ini harus membesarkan bukaan valve-nya. Kemudian kita menunggu kondisi steady state kira-kira 10-15 menit. Kemudian kita masuk ke alur proses yang keempat, yaitu kontrol proses. Setelah steady state, maka kita melakukan pengambilan sampel setiap 10 menit operasi. Nah, sampelnya itu ada 3. Yang pertama adalah kita mencari konsentrasi umpan melalui di sini di valve setelah pompa umpan. Kemudian konsentrasi distilat di valve ini kita buka sehingga kita mendapatkan sampel distilat. Kemudian mencari konsentrasi bottom dengan mengambil sampel di sini di selang kecil di sini. Nah, pengambilan sampel ini kurang lebih 1000 ml. Kemudian kita cek konsentrasinya berapa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mencatat laju alir masing-masing sampel. Untuk sampel feed ada di FI17 yaitu laju alirnya feed. Kemudian FI14 ini adalah laju alirnya distilat. Kemudian di daerah sini adalah laju alirnya bottom atau produk bawah. Kemudian kita mencatat suhu. Yang pertama adalah suhu distilat masuk kondensor, yaitu TR di sini kita catat. Yang kedua adalah suhu distilat masuk tangki distilasi, masuk tangki distilat TI 2.2. Yang kemudian suhu umpan masuk kolom. Suhu umpan masuk kolom di sini TR13. Nah, pengecekan suhu ini menggunakan termogan yang ditembakkan ke tanda silang. Kemudian kita mencatat data untuk perhitungan kinerja alat penukar panas pendukung di kolom distilasi. Nah, alat penukar panas di sini ada 4. Yang pertama ada W1 kondensor, W2 adalah reboiler, W3 adalah plate and frame cooler atau bottom cooler, dan W5 ini adalah preheater. Di masing-masing alat ini kita catat berapa laju alir yang masuk dan keluar, dan suhu masuk dan suhu keluar, sehingga nantinya kita dapat menghitung panasnya berapa. Kemudian kita melakukan hingga konsentrasi distilat mencapai lebih dari 75-80% volume per volume. Nah, untuk alur proses yang terakhir adalah shutdown. Di shutdown ini kita menutup valve steam utama atau V4. Kita tutup, kemudian P2 atau pompa feed kita off-kan, kemudian P1 pompa distilat kita off-kan. Kemudian kita menunggu sistem peralatan di bottom produk ini sampai dingin, kurang lebih 35-40 derajat Celcius. Ketika sudah dingin, maka kita mematikan pompa sirkulasi reboiler P3. Kemudian mematikan pompa air pendingin. Kemudian memutar saklar utama pada kondisi off pada panel dan memutar valve udara tekan pada kondisi off. Sekian penjelasan saya tentang diagram alir proses distilasi fraksinasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.